ada dua kisah yang sangat menarik tentang orang yang terzalimi. Ini ada di Riyadhus Shalihin. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Pernah difitnah orang sebagai pemimpin, suka melalaikan sholat, suka nggak sholat subuh, suka zolim dan lain-lain. Dan ini sampai kepada telinganya Umar. Maka Umar panggil Sa'ad. Ditanya-tanyai Sa'ad, Sa'ad bilang, saya nggak seperti itu. Tapi ini laporannya seperti itu. Katanya kamu itu begini dan begitu. Maka Sa'ad ini mencoba menelusuri siapa yang memfitnahnya. Dan dapatlah seorang bapak-bapak tua yang ada di masjid yang suka memfitnah Sa'ad. Maka Sa'ad kemudian meminta bapak-bapak itu untuk jujur. Maka bapak itu mengatakan, ya menurut saya kamu itu begitu. Gak suka sholat, suka terlambat, suka zolim, suka begini, suka begitu. Maka Sa'ad bilang, kalau seandainya di sisi Allah saya memang begitu, maka ya sudah begitu. Tapi bila seandainya tidak, seandainya ini hanya sekedar fitnahmu saja, maka saya doakan kamu, semoga kamu terkena fitnah di masa tuamu. Didoakan oleh Sa'ad. Dan betul-betul terjadi, bapak-bapak tua ini akhirnya di masa-masa tuanya semakin dia jompo, semakin dia suka berdiri di jalanan, lalu suka menarik-narik baju perempuan. Terfitnah dengan doanya Sa'ad, membuat si tua ini jadi tua-tua genit. Kalau preman muda genit, di mana-mana banyak dan orang gak heran. Kalau tua bangka genit, itu adalah fitnah di masa tua. Kena dengan doanya Sa'ad. Di Riyadhus Shalihin juga ada kisah yang berdekatan dengan kisahnya Sa'ad ini. Kisahnya Sa'id bin Amr bin Naufal. Waktu itu dia pernah difitnah merebut tanah. Dia bilang ini tanah saya. Yang memfitnah dia seorang perempuan bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais ini akhirnya di pengadilan berusaha untuk meyakinkan bahwa si Sa'id bin Amr bin Naufal ini merebut tanahnya Arwa. Maka akhirnya Sa'id sebagai orang yang merasa tertuduh dan terfitnah, maka dia berkata, bila seandainya kamu itu berdosa, semoga Allah menjadikanmu celaka pada tanah yang kamu klaim itu. Perlu diketahui di atas tanah itu ada sumur. Dan akhirnya Arwa ini mati terjerembab dalam sumur. Matinya kecemplung sumur. Dengan doanya Sa'id bin Amr bin Naufal sebagai orang yang terzalimi. Maka kita jangan main-main dengan memfitnah orang, berkata sesuatu yang tidak benar atas orang lain. Khawatirnya kalau orangnya tidak sabar lalu kemudian dia berusaha membela namanya lalu akhirnya dia mendoakan kita bisa celaka nanti.